Sebagai sumber daya penting yang tidak terbarukan, minyak memainkan peran penting dalam kelangsungan hidup dan perkembangan negara-negara di dunia. Dan sebagai negara industri terkemuka dan dengan populasi 1,4 miliar orang, saat ini China masih dalam tahap pembangunan berkelanjutan dan termasuk negara dengan permintaan minyak yang sangat besar. Dan untuk memperluas saluran impor minyaknya, China telah menghabiskan 14 tahun untuk membangun pelabuhan minyak lepas pantai. Ini tidak hanya memastikan pasokan minyak China yang aman, tetapi juga mematahkan blokade pengiriman China dari Amerika. Jadi, berapa arti strategis pelabuhan ini bagi China? Dan bagaimana cara China mematahkan blokade minyak Amerika Serikat terhadap China? Pelabuhan ini terletak di kota Pakistan, juga termasuk pelabuhan penting yang dibangun China di negara lain. Bertahun-tahun yang lalu, daerah ini hanya sebuah perkampungan nelayan kecil yang tidak terkenal. Kita mungkin tidak dapat menemukannya di dalam peta, tetapi bagi China, nilai strategis pelabuhan ini sangat penting, karena lokasinya yang strategis di Teluk Persia. Pelabuhan ini dapat menampung kapal tanker dengan kapasitas 80.000 hingga 100.000 ton. Pada tahun 2002, China telah mencapai kerjasama dengan Pakistan, dan kedua negara akan bekerjasama untuk mengembangkan pelabuhan strategis. Hingga pada November tahun 2016, pelabuhan ini secara resmi dibuka untuk navigasi. Pembangunan pelabuhan ini keseluruhannya baik dari sisi modal dan teknologi semuanya berasal dari China, dan saat ini telah menjadi bisnis pelabuhan yang terus diperkaya dan proyek-proyek pendukung lainnya juga meningkat dari hari ke hari. Sebagai salah satu proyek penting dari ekonomi lingkungan China-Pakistan, pelabuhan ini tidak hanya membawa peluang baru untuk pembangunan yang lebih besar ke Pakistan, tetapi sekaligus mendobrak blokade Amerika dan membuka jalur baru untuk transportasi energi China. Seperti yang kita semua ketahui, bahwa China adalah negara manufaktur besar dunia dan memiliki reputasi sebagai pabrik dunia. Akan tetapi, sumber daya energi China cukup langka, terutama sumber daya minyak, dan karenanya China harus mengimpor 400 juta ton minyak mentah dunia setiap tahunnya, yang sebagian besarnya berasal dari Timur Tengah, terutama negara-negara di dekat Teluk Persia. Minyak mentah yang diimpor China dari Timur Tengah dikirim dari Teluk Persia perlu mengelilingi semenanjung India, kemudian menyeberangi Samudra Hindia melalui Selat Malaka di sebelah Singapura, dan rute ini melintasi jarak lebih dari separuh dunia untuk mencapai China. Dan cara ini tidak hanya harus mengeluarkan kos biaya yang tinggi, tetapi juga beberapa resiko dalam perjalanannya. Dan begitu ada gangguan salah satu saja transportasinya, maka kemungkinan besar akan mempengaruhi sektor keamanan energi China. Mengingat Teluk Persia juga merupakan lingkup pengaruh Amerika, dan seperti kita ketahui bersama bahwa Amerika selalu menjaga tingkat kewaspadaan yang tinggi di area itu. Maka oleh karena itu, jika China ingin mengangkut minyak tanpa melalui Teluk Persia, sekaligus menghindari bahaya konflik kepentingan dengan Amerika, China harus memiliki alternatif lain. Di jalur transportasi tradisional, Selat Malaka merupakan gerbang vital dan Amerika memiliki pangkalan militer di Singapura dan Filipina, dan mereka selalu menaruh perhatian tinggi di sekitar area tersebut. Jadi, jika ada masalah dengan saluran minyak strategis China di situ, maka itu akan menjadi bencana yang mengkhawatirkan bagi China. Akan tetapi, orang-orang China sangat cerdas dalam mencegah hal-hal seperti ini. Mereka langsung membuat langkah untuk membangun sebuah pelabuhan di Pakistan. Jadi, mereka dapat melakukan pengiriman dari Timur Tengah ke pelabuhan di Pakistan, kemudian melewati Pakistan melalui pipa minyak darat. Langkah ini memperpendek jarak tempuh hingga 85%, dan ini tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga memberikan jaminan keamanan transportasi minyak mentah China, sekaligus menghilangkan kendali Selat Malaka dan Amerika. Jalur transportasi semula adalah 12.000 km panjangnya, dan saat ini dipersingkat menjadi hanya 2.395 km. Jika dibandingkan dengan jarak dan biaya semula, tentu sangat berkurang drastis, dan pada saat yang sama, biaya transportasi pipa minyak juga rendah dan sangat aman. Oleh karena itu, pelabuhan air ini secara alami sangat penting bagi China.
Menurut kekuatan infrastruktur China secara umum, dibutuhkan 5 atau 6 tahun untuk menyelesaikan seluruh pembangunan kota pelabuhan ini. Tetapi, mengapa sampai memakan waktu 14 tahun untuk pembangunan pelabuhan air ini? Sebenarnya, permasalahan bukan terletak pada teknologi konstruksi, tetapi lebih kepada masalah politik yang menyebabkan pembangunan pelabuhan ini bertambah waktunya. China telah menyelesaikan konstruksi dasar dan struktur utama pelabuhan hanya dalam waktu 5 tahun. Akan tetapi, pembangunan pelabuhan dan industri perkapalan Pakistan tertunda selama 5 tahun. Hingga pada akhirnya pemerintah Pakistan memutuskan mengambil kembali manajemen pelabuhan dan menyerahkannya kepada perusahaan China untuk pengoperasiannya. Dan pada tahun 2015, China secara resmi mengambil alih hak penggunaan lahan pelabuhan dengan masa sewa 43 tahun, sehingga pelabuhan air ini dapat terus dibangun. Sebagai pelabuhan rekayasa publik berskala besar, letaknya sangat jauh dari pusat ekonomi dan tidak ada dukungan dari pusat ekonomi. Begitu juga dengan jaringan transportasi di sekitarnya. Jadi, pembangunan pelabuhan ini tidak hanya memerlukan investasi yang besar, tetapi juga banyak tenaga kerja dan sumber daya material dalam pembangunannya. Karena apa yang benar-benar ingin China lakukan di sini adalah mengubah desa nelayan kecil tanpa apa-apa menjadi kota pelabuhan super baru. Sebab bagi China, ini adalah proyek sistem pengembangan komprehensif dengan volume proyek yang sangat besar. Dan pada bulan September tahun 2018, fasilitas ini pada dasarnya telah selesai dan lebih dari 20 perusahaan telah memasuki area ini. Desa nelayan kecil ini secara bertahap kini menjadi makmur dan seiring dengan itu, kota-kota di sekitarnya juga menjadi semakin besar dan taraf hidup masyarakatnya pun mengalami perubahan yang mengagumkan. Masyarakat sekitar juga memperoleh banyak manfaat dengan kehadiran pelabuhan ini, seperti fasilitas desalinasi air laut dengan kapasitas pemrosesan hariannya mencapai 5,5 juta miliar galon. Ini tidak hanya memenuhi produksi harian dan kebutuhan hidup pelabuhan, tetapi juga menyediakan air tawar gratis kepada penduduk setempat. Dan untuk membantu para penduduk sekitar, China juga telah berinvestasi dalam bidang-bidang seperti bidang pendidikan dan kesehatan, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Kiprah China dalam membangun kota pelabuhan kini banyak mendapat pujian dari penduduk setempat. Dan di masa depan, kota pelabuhan ini akan lebih berkembang dan perubahan menjadi taman modern akan sepenuhnya terbentuk. Saat ini, pelabuhan yang dibangun oleh China tidak hanya menghilangkan blokade Selat Malaka, akan tetapi juga sangat menghemat biaya operasi pengiriman minyak China. Dan setelah melepaskan diri dari kungkungan Teluk Persia dan Amerika, pelabuhan ini juga membuka pintu untuk perdagangan dengan negara-negara minyak baru di kawasan Afrika. Sampai di sini, kita akan mengetahui betapa pentingnya pembangunan pelabuhan ini bagi China, hingga harus membangunnya hingga 14 tahun lamanya. Jadi bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.